Ya, adik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali untuk bagian 2 bedah gladi bersih ujian sekolah jenjang 6 SD atau MI ya. Bidang studi matematika. Topik kali ini yang kita kupas tentang FPB, bilangan berpangkat alias eksponen dan akar bilangan. Oke. Bersama saya Pak Sun, pegiat matematika. Kita lanjutkan ke soalnya. Soal pertama, ditanyakan FPB dari 40, 60, dan 80 adalah bla 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 bla. Optionnya ada 30, ada 20, ada 10, ada 5. Nah, ya. Saya yakin khususnya untuk adik-adik yang jenjang kelas 5, kelas 6, biasanya sudah sangat familiar sekali di mana untuk mencari FPB bisa menggunakan mencari faktor dari masing-masing bilangan 40, 60, dan 80, atau bisa juga pakai tabel, atau juga bisa pakai pohon faktor ya, dengan faktorisasi prima ya. Oke. Nah, kesempatan kali ini yang saya kupas kaitannya dengan menggunakan cara yaitu dengan faktorisasi prima ya, di mana kita cari dengan menghitung pohon faktornya bagaimana. Oke, langsung kita mulai. Nah, ada 40. Nah, ini karena menggunakan faktor prima, berarti faktor prima yang terkecil ya. Ini saya tidak ulang lagi karena di bagian 1 kemarin juga sudah ada dan saya yakin juga sudah banyak adik-adik yang sudah bisa ya. 40 bagi 2 dapat berapa? 20. Oke. Ya, dapat 20. Kemudian 20 bagi 2 lagi dapat berapa? 10 gitu kan ya. Nah, kemudian bagi 2 lagi dapat 5. Nah, 5 ini kan sudah faktorisasi faktor prima yang terakhir karena sudah tidak bisa lagi ketemunya dengan 5 dan 1 aja deh ya. Maka ini sudah mentok, maka kita peroleh apa? 2-nya ada 3, berarti dapat 2 pangkat 3. Tampak seperti ini gitu ya. 60 bagi 2 dapat 30, bagi 2 dapat 15, bagi 3 karena bagi 2 tidak bisa deh ya. Bagi 3 dapat 5. Maka faktor prima dari 60 adalah 2 pangkat 2, karena 2-nya ada 2 ya, kali 3 kali 5. Oke. Terus 80 juga demikian. 80 bagi 2 dapat 40, bagi 2 dapat 20, bagi 2 dapat 10, bagi 2 lagi dapat 5. Ini sudah faktorisasi prima yang terakhir ya. Maka apa? 80 itu sama pula dengan 2 pangkat 4 kalikan 5. Maka apa? Kalau mencari FPB, cari faktor prima yang sama ya dan pangkatnya yang kecil. Nah, kebalikan dari yang KPK ya. Oke. Kalau yang FPB cari yang bilang pokoknya sama. Nah, yang sama, yang ada dari 3 bilangan ini. Jadi dari 40, 60, 80 ini ada 2, ada 2, ada 2. Nah, ini bilangan pokoknya ada 2, berarti 2 ditulis kembali. Nah, terus 2 ini ada pangkatnya 3, ada pangkatnya 2, ada pangkatnya 4. Maka yang diambil yang pangkatnya paling kecil yaitu 2. Oke. Nah, terus ini ada 3. Ini ada 3, ini tidak ada 3. Berarti apa? 3 ini tidak usah ditulis kembali untuk mencari FPB-nya. Kemudian ini yang 40 ada 5, 60 ada 5, 80 ada 5. Berarti ini 5 ini kita ambil. Karena kebetulan pangkatnya 1, berarti tetap ini 5 pangkat 1. Maka kalau begitu jamnya berapa? FPB-nya kalau begitu ketemu yaitu 2 pangkat 2 kali 5. Berapa 2 pangkat 2 kali 5? Jawabnya adalah 4 kali 5 alias 20. Oke ya, 20. Maka jamnya adalah yang B. Oke, ini tidak saya panjang lebarkan karena memang sudah banyak yang bisa. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Cuma ini mengingatkan kembali ke kalian bahwa untuk soal ujian akhir sekolah biasanya selalu muncul yang namanya KPK, yang FPB ya. Dan saya ingatkan untuk mengerjakan soal KPK maupun FPB banyak jalan menuju Roma. Jadi silakan ikuti materi yang sudah diterima dari Bapak Ibu guru kalian di sekolah, ataupun juga kalian mungkin berbeda ya,
Kalau misalnya sudah tidak sama dengan yang saya kupas, misalnya pakai tabel, silahkan mana yang kalian gunakan yang apa mudah menurut kalian ya. Oke, sip, lanjut ke soal kedua. Nah, ini tentang eksponen bilangan berpangkat. Hasil dari 18 pangkat 2 ditambah 17 pangkat 2 adalah bla 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 bla. Maka apa? Untuk menghitung yang seperti ini, ya, untuk menghitung yang seperti ini, maka kita menghitungnya apa? Nah, ini ada 12 apa 18 pangkat 2 ditambah 17 pangkat 2. Maka apa? Ya kita hitung aja ini 18 pangkat 2 itu berapa. Nah, 18 pangkat 2 jawabnya adalah 18 pangkat 2 itu berapa? Nah, ayo kita kupas berikut ini. Nah, 18 pangkat 2 berarti maksudnya kan 18 kali 18. Maka 18 pangkat 2 jamnya adalah 324. Kalau 17 pangkat 2 berarti kan 17 kali 17. Jamnya berapa? 289. Kalau dijumlahkan, nah mudah sekali kan eksponen. Berarti apa ya? 324 tambah 289. Ketemunya berapa? 4 tambah 9, 3, nyimpen 1, ini 1. Nyimpen 1 lagi dari 1 tambah 3 tambah 2 jamnya 6, 613. Dan saya yakin adik-adik banyak yang bisa kalau yang seperti ini. Tidak terlalu sulit sehingga jawabnya adalah yang do. Ya, lanjut untuk soal berikutnya. Hasil dari 48 pangkat 2 dikurangi 42 pangkat 2. Jamnya gimana? Kalau ada bentuk yang pengurangan seperti ini adik-adik, ini boleh kalian kerjakan seperti tadi, 48 pangkat 2 terus hasilnya 48 kali 48, hasilnya ketemu. Terus nanti 42 pangkat 2 juga dihitung, 42 kali 42 hasilnya ketemu. Dan setelah itu nanti dikurangi, boleh ya. Namun kalian juga bisa menggunakan yang apa seperti berikut ini gitu ya. Nah, ini bahwa apa kalau ada A pangkat 2 min B pangkat 2 itu semakna sami mawon dengan A dikurangi B kali A ditambah B. Nah, ini akan lebih mudah ini adik-adik. Kenapa? Karena ini jadi 48 pangkat 2 dikurangi 42 pangkat 2 berarti apa? 48 dikurangi 42 jamnya berapa? Nah, ini baru mudah ya. 48 dikurangi 42 kan jamnya 6. Nah, terus kali ini 48 dikurangi 4 apa ditambah 42. Nah, 48 tambah 42 berapa? 90. Nah, maka apa? Nah, ini dari hasil pengurangan dan penjumlahan kalian sudah tahu bahwa apa? Kalau ada 48 pangkat 2 dikurangi 42 pangkat 2 sama pula dengan 48 dikurangi 42 kali 48 ditambah 42. Ingat kalau yang plus tidak bisa begini loh ya, tapi kalau yang dikurangi itu bisa menjadi rumusan seperti ini ya. Sehingga apa? A pangkat 2 min B pangkat 2 sama dengan A dikurangi B kali A plus B. Maka jamnya adalah, ini tadi 6, ini tadi 90. 6 kali 90 jamnya 540. Maka jamnya adalah yang B. Oke, sip. Pinter. Ya. Nah, ini tidak saya ulangi karena memang biasanya soal-soal yang seperti ini banyak sekali ada yang sudah bisa. Namun demikian, kali ini juga saya ingatkan bahwa untuk ujian akhir sekolah biasanya sering kali dimunculkan soal-soal model seperti ini ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini akar dari suatu bilangan dengan bilangan pokok 3 ya. Nah, kalau seperti ini, nah ini apa mungkin kalian kalau sudah melihat video saya beberapa hari yang lalu itu juga sudah ada pembahasan yang seperti ini. Silakan kalian buka-buka kembali. Nah, ini saya ingatkan lagi untuk mengerjakan soal yang seperti ini adik-adik ya. Oke. Maka kalau ada soal yang seperti ini, cara pengerjaannya adalah ya, ini kan akar dari 110.592 dengan bilangan pokok 3. Maka yang menjadi perhatian kita adalah ini angka belakangnya ini. Nah, ini angka belakangnya sama 3 angka yang di depan ini. Bagaimana maksudnya? Ingat ini ya dulu ya, itu pada video saya beberapa hari yang lalu itu juga sudah saya kupas ya. Kalau saya tulis semuanya 1 pangkat 3 jamnya 1, 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 27, 4 pangkat 3 64,
dan seterusnya. Ternyata angka akhirnya ini, nah ini ya, yang belakang-belakangnya ini 8, ini 1, nanti di belakangnya 3, ini ada 7, dan seterusnya ini ada 2, ada 9, ada 0 gitu ya. Nah, angka yang terakhir ini dari 1 pangkat 3 sampai dengan 10 pangkat 3 ini berbeda semua. Ya, dari ya. Maka apa? Kalau nanti ini ada 110.592, angka akhirnya kan 2. Maka cari bilangan pokok dari yang bilangan yang dipangkatkan ini tadi, yang menghasilkan 2 itu yang mana? Oh, 8 ini, angkanya 8. Nah, maka jawabnya apa? Yang belakang, maka jawaban ini yang angka belakangnya ada 2 angka ya. Maka yang belakang ini mesti 8. Nah, ya, ini adalah mesti 8. Ya, kenapa? Karena ini bilangan akhirnya ini adalah 2. Oke, dan ini semua bilangan kalau dipangkatkan 3 ini hasilnya berbeda semua akan angka akhirnya. Ya, nah kemudian kalau angka akhirnya 2 pasti ini depannya adalah angka 8 ini yang dipakai di sini. Oke, jadi kaitannya dengan yang akhir, saya tambah ini 8. Nah kemudian untuk menuju ke angka yang kedua, yang depan, ini ada 110. Nah, ya, kamu cari 110 itu dari bilangan ini tadi, 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, 4 pangkat 3, dan seterusnya. Yang mendekati 10 tapi tidak, yang mendekati 110 tapi tidak lebih dari 110. Ingat, kalau 4 pangkat 3 jamnya berapa? Nah, 4 pangkat 3 adalah jamnya berapa? 64. Nah, 64 ya. Nah, kemudian kalau 5 pangkat 3 jamnya adalah 125. Nah, 5 pangkat 3 jamnya adalah 125. Nah, ini ya. Nah, maka apa tadi yang saya informasikan di sini? Maka carilah bilangan berpangkat ini tadi yang kalau dipangkatkan 3 itu hasilnya itu mendekati 110 tapi tidak lebih dari 110. Berarti angkanya dapatnya berapa? Yang paling dekat adalah 4 dan 5. Kalau 4 pangkat 3, 64. 5 pangkat 3, 125. Nah, ini kan sudah lebih. Berarti yang dekat mana? Yang 4. Nah, maka untuk menjawab angka yang di depan ini, jawabnya adalah 4. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah yang C, yaitu 48. Oke adik-adik ya. Nah ini tidak saya ulangi lagi, nanti kalian juga silakan cari di pembahasan video saya yang di playlist jenjang SD. Ini juga sudah saya kupas, kalian bisa cari ya. Nah ini saya yakin kalian juga sudah banyak yang bisa ya, dan semoga materi mengingatkan kembali ke kalian bahwa kalau ada soal seperti ini, ingat angka akhirnya ya dicari dengan ini. 1 sampai dengan 10 kalau dipangkatkan 3 nanti hasil akhirnya apa? Nah, bilangan akhirnya nanti akan berbeda semua. Nah, maka kalau ini 2 berarti 8. Kalau andai kata ini menunjukkan angka 8 berarti pasti ini angkanya ke 2 ya, dan seterusnya. Sehingga soal ini jawabnya adalah yang C. Oke. Oke. Terima kasih adik-adik, semoga bermanfaat dan terus berikhtiar menuju puncak prestasi. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.